Pasca kepergian Stefy Agnesiya untuk selamanya, sang suami Anggi Pratama menumpahkan rasa rindunya kepada sosok almarhumah istri tercintanya ini. Melalui akun sosial media pribadinya, Anggi pun memposting tulisan menyentuh yang berisi kalimat yang ia sampaikan kepada Stefy detik-detik jelang ia menghembuskan nafas terakhir. Selain berisi pujian kepada Stefy sebagai sosok istri dan ibu yang sempurna, Anggi pun juga mengungkapkan keikhlasannya jika Stefy memilih untuk pulang ke Hariban Yang Maha Kuasa agar tidak merasakan sakit lagi. Anggi pun juga siap untuk menjaga dan membesarkan anak-anaknya. Lantas, seperti apa tanggapan Anggi dan keluarga terkait kabar panas di jagat maya bahwa istrinya meninggal karena disantet? Benarkah Stefy pun telah berdamai dengan Icha Anissa Faradila ketika Icha bersumpah di atas Al-Quran pada tahun lalu? Seperti apa sosok Stefy di mata sahabat, kerabat, dan juga keluarganya? Lalu, seperti apa pula dokter menelaah benda asing pada foto ronsen tubuh Stefy? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Stefy Agnesiya yang begitu mendadak membuat banyak pihak termasuk keluarga diguncang rasa kaget hingga merasakan duka yang begitu mendalam. Ya, salah satu orang yang benar-benar terpukul akan kepergian Stefy adalah sang suami Anggi Pratama. Dalam postingan terbarunya, Anggi pun menuliskan perasaannya yang begitu rindu akan sosok istrinya itu. Dan diketahui jika kalimat menyentuh ini Anggi ucapkan kepada sang istri di detik-detik Stefy menghembuskan nafas terakhirnya. Kangen kamu sayang, sebagai seorang istri kamu sudah menjadi istri yang sangat baik, dan sebagai ibu kamu sudah sangat sempurna. Tidak ada kurang satu apapun di mata aku. Terima kasih untuk semuanya. Aku gak pernah minta lebih dari ini. Kalau memang jalan terbaik adalah pergi supaya kamu gak kesakitan lagi, insya Allah aku ikhlas. Kita ketemu lagi di jannah ya sayang. Aku janji kita kumpul lagi sama anak-anak. Tulis Anggi Pratama di akun sosial medianya @AnggiPratamaZain. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stefy pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stefy, bilang kalau misalnya Stefy, alhamdulillah, aduh nanti nangis. Sebentar. Alhamdulillah Stefy sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah mu'alaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stefy mau pergi, nggak apa-apa pergi nanti. Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini jagain. Nggak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stefy juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 1935 atau 36? 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Stefy, itu Stefy masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stefy berpulang gitu. Menyambung isi postingannya, Anggi pun juga menyebut jika kalimat rindunya kepada sang istri ia bisikan 30 menit sebelum Stefy berpulang. Ia pun juga menyebut jika fokusnya saat ini adalah membesarkan anak-anak. Fokus aku sekarang besarin anak-anak. Kamu tenang ya, aku sayang kamu banget. Ini yang aku bisikin 30 menit sebelum kamu berpulang. Sekarang kamu udah tenang ya Steph?
Perlu berhari-hari mengumpulkan kekuatan untuk menulis ini sayangku, istriku, setengah aku yang lain. Ini adalah kisah cinta yang suci dan indah yang akan berlanjut suatu hari nanti. Lanjut Anggi. Mas Anggi tuh kalimat terakhirnya cuma, Steffi kalau memang mau pergi, ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah gitu. Mas Anggi cuma ngomong gitu aja. Terus Alhamdulillah Zain sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa, ceria betul. Yang pasti kangen sama mama pasti. Tapi insya Allah pokoknya semua kamu juga distract ya. Iya, bikin bahagia anak-anak. Betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Kerabat yang mengenal dengan sangat baik keluarga Anggi Pratama pun menjelaskan seperti apa kondisi Anggi saat ini pasca ditinggal almarhumah Steffi. Selain itu, ia pun juga mengungkapkan bagaimana respon Anggi saat mendengar kabar yang kini sedang menjadi pusat perbincangan terkait penyebab meninggalnya sang istri yang diisukan akibat terkena santet. Intinya begini aja Mbak, dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi, mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini, Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang hal ini. Iya, juga, betul. Kita emang fokusnya emang tahlilan, mengenang ya. kebahagiaan. Ya. Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadarullah. Semua qadarullah, semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Berarti keluarga tidak peduli ya maksudnya di sana karena apapun Mas termasuk Mas Anggi yang penting dengan tenang gitu. Tenang, insya Allah tenang, lillahi ta'ala tenang, insya Allah kita ikhlas melepas Mbak Steffi, cici saya yang pasti shock intinya, tapi baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanya ya. Iya betul, belum bisa mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Anggi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, kita bahkan semuanya. Steffi Agnesia kini telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan sesuatu yang berharga bagi keluarga, sahabat maupun kerabat. Ya, kebaikan almarhumah Steffi selama hidup kini banyak dirasakan oleh mereka yang mengenalnya. Kesan akan sosoknya yang baik juga dikisahkan oleh keluarga dan sahabat serta kerabat, seperti berikut ini. Steffi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Steffi itu orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya. Betul. Sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang beliau orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Steffi juga kan gitu kan, dan bisa
bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi, yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang. Seperti yang kalian tahu, semua orang udah banyak yang ngomongin Steffi, memang anaknya ini baik banget. Emang dia tuh sangat peduli sama orang lain, bahkan dia lebih peduli sama orang lain dibandingkan diri dia sendiri gitu. Amalannya juga masya Allah banget gitu. Terus udah gitu juga rajin menyantuni anak yatim, nggak pernah putus ya. Dia itu orangnya sangat perhatian. Aku kemarin baru sembuh dari sakit, makanya waktu di pemakaman aku bilang aku lagi kurang enak badan. Itu aku baru sembuh sakit demam 5 hari. Itu dia chat aku, cepat sembuh kakak sama anak-anak gitu. Dia kalau kita dalam kondisi sakit apa segala macam tuh pasti makanan apa segala macam nggak pernah lupa dia kirimin. Jadi dia tuh orang yang sangat perhatian. Aku sangat kehilangan. 3 hari ini jujur aja masih terus aja gitu netesin air mata tuh nggak sengaja gitu, pasti shock ya, pasti sedih. Itu aku di tengah-tengah aku lagi ngejalanin kerjaan sampai aku harus berhenti ngejalanin kerjaan dan akhirnya aku langsung buru-buru datang gitu ya, karena memang nggak nyangka aja sih. Beliau misalnya kan ada produksi bakso aci ya, misalnya Beb, aku pengen bakso aci sama seblak, aku mau beli dong, gini-gini. Oh nggak usah dokter, saya kirim ya. Dikirimlah 1 kardus. Saya berniat untuk membeli, tapi malah dikasih 1 kardus. Aku kirim dokter, gitu. Jadi orangnya memang baik ya, gitu. Terus selalu menghubungi untuk kirim-kirim, misalnya dokter mau kirim hampers, dok ya. Dan kebetulan juga saat ada gejala COVID waktu itu, beliau juga minta saya untuk cek laboratorium COVID, karena kan kebetulan saya juga ada klinik kan ya untuk servis corona waktu itu, sehingga keluarga dan Steffi waktu itu mempercayakan kepada tim medis saya. Bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat kayak dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Steffi itu kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Jadi aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Steffi. Jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Steffi tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Steffi di dunia bisa melancarkan jalannya juga di ini akhirat. Beralih dari pesan penyentuh sang suami untuk Steffi Agnesia di detik-detik terakhir hidupnya. Lantas, seperti apakah penjelasan Eli Sugigi terkait perseteruan Steffi Agnesia dengan Ica Anissa Faradila? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Dugaan netizen soal Steffi Agnesia yang masih berseteru dengan Ica Anissa Faradila sebelum meninggal dunia dibantah oleh Eli Sugigi. Ya, Po Eli pun menjelaskan bahwa perseteruan di antara keduanya sudah selesai pada tahun lalu. Terlebih lagi, untuk membuktikan jika Ica tidak mengirimkan santet kepada Steffi,
Po Eli bahkan menyebut jika Ica telah bersumpah di atas Al-Quran di hadapan almarhumah Steffi dan suaminya. Bahkan ketika itu, Ica Anissa pun juga bersumpah demi janin dalam kandungannya yang diketahui saat ini pun telah melahirkan dengan selamat. Sejak saat itulah hubungan keduanya pun kembali mencair. Terkait momen tersebut memang tidak disampaikan ke media karena menjaga kondisi Steffi yang sedang sakit. Dan terkait video sumpah tersebut, Ica Anissa pun akan berbicara kepada publik setelah momen duka keluarga almarhumah Steffi mereda. Eli juga mengungkap bahwa ketika itu ada pihak lain yang juga bersitegang dengan almarhumah Steffi yang urung ia buka ke media. Jangan aku udah tahu sendiri, Ica udah bikin video, dia udah bersumpah di atas Al-Quran bahwa dia tidak pernah menyantet Steffi di saat Ica lagi hamil besar. Yang video yang tahu ya aku dan Ica, aku udah lihat, tapi aku nggak perlu up karena itu bukan hak aku untuk nge-up video itu. Dan Ica itu semacam model aku, jadi kan anak buah dulu. Jadi aku tanya, kamu seperti itu nggak? Tidak, katanya gitu kan. Demi Allah kok, gitu. Udah, jadi yang udah. Steffi juga udah tenang. Ica belum berani klarifikasi karena masih basah tanah kuburannya. Jadi lagi hamil besar, sumpah di atas Al-Quran untuk menyatakan dirinya tidak nyantet. Itu akan kejadian di saat dia melahirkan. Tapi alhamdulillah Ica udah melahirkan dengan baik. Dia akan siap sama suaminya, akan siap. Mungkin apa setelah 7 hari atau setelah berapa hari dia masih juga, Icanya masih shock ya, mungkin dia dihujat sana sini juga. Saya bukan sok tahu, saya bukan semua serba tahu. Saya cuman bilang, saya tahu Ica dan saya tahu Steffi dari 2021 saya kenal Steffi jadi brand ambassador bareng. Walaupun kita nggak pernah jalan karena aku bukan orang yang palsu juga ya. Istilahnya kan sekarang ada yang naik up langsung dikejar, bukan juga seperti itu aku orangnya gitu kan ya. Mereka bilang kok ya dia teman dekatnya kan nggak pernah jalan sama Steffi, tapi aku sering chat sama dia, WA sama dia, DM sama dia untuk membantu penjualan pelangsinya saat itu. Sebenarnya kan yang ribut sama Steffi itu bukan Ica aja yang saya tahu, cuman ada teman tapi bukan Steffi yang ribut ya, orang yang ngajak ribut Steffi gitu. Steffi mah orang baik. Akun viral udah keluar duluan, ada kemarin kan yang dibilang ada yang servik ya. Selain itu, pemuka agama juga menjelaskan hukum menggunakan santet bisa disebut sebagai dosa besar karena sudah bersekutu dengan setan untuk mencelakai orang lain. Menurut Ustadz Habib Usman, dalam menghadapi santet, seseorang pun perlu mendekatkan diri dengan Allah dengan cara berdoa, membaca Al-Quran dan juga ruqyah. Ketika ditanya apakah santet itu ada atau tidak, Rasulullah SAW pernah kena teluh, dan malaikat langsung turun dan malaikat yang menyembuhkan Rasulullah SAW, dan turunlah ayat Al-Quran, Al-Mu'izzatain, untuk Qul Hu 3 kali, Falaq, An-Nas. Insya Allah, kalau kita terbiasa di rumah kita baca Al-Quran, santet gak akan masuk. Jadi kalau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berdoa di dalam rumahnya, baca Quran jangan tinggalkan. Baca Quran menjadi keberkahan dalam rumahmu, setan keluar. Terus kalau ditanya lagi, boleh gak kita ruqyah sendiri? Sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah sendiri. Baca Qul Hu 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca Fatihah 1 kali, baca Alif Lam Mim. Terus awal Alif Lam Mim, pertengahan atau baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, habis itu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Jadi itu yang dibaca. Jadi sekali lagi saya ulangin lagi. Baca Qul Hu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Alif Lam Mim baca kurang lebih 8 ayat. Habis itu lanjut ayat kursi, lanjut akhir surat Al-Baqarah 3 ayat. Bismillah, itu setan atau apapun, santet atau apapun gak akan bisa mengenai keluarga itu insya Allah. Kalau yakin bosnya Allah sebagai penolongnya, insya Allah diselamatkan. Yakin bosnya Allah yang menyelamatkan. Jangan takut. Kalau selama yakin bosnya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik Tuhan kita kan cuma satu, Allah.
Kalau kita bersekutu kepada selain Allah, kita celaka. Kalau kita berkeyakinan ada kekuatan selain Allah, kita musyrik. Berarti yang bisa menyembuhkan hanya Allah, yang bisa memberikan penyakit Allah, kita diselamatkan. Jadi sekali lagi, yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, dan sebaik-baiknya hamba adalah meminta kepada Allah dan mencari pertolongan Allah. Menepi dari penjelasan Eli Sugigi soal perseteruan antara Steffi Agnesia dengan Ica Anissa Faradila yang sudah selesai. Lantas, seperti apa dokter menjelaskan benda asing yang terdapat di dalam tubuh almarhumah Steffi Agnesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Adanya santet terhadap Steffi Agnesia telah ditunjukkan almarhumah dalam postingannya pada tahun lalu berupa foto ronsen tubuhnya yang terdapat benda asing. Menurut hasil analisa dokter atas foto ronsen Steffi tersebut, bahwa benar adanya ditemukan benda asing di dalam tubuh Steffi yang panjangnya sekitar 10 cm. Dan keberadaan benda asing tersebut perlu diteliti lebih jauh lagi secara medis. Hal itu pun diperlukan karena kehadiran benda tersebut di dalam tubuh bisa berakibat infeksi dan alergi. Selain itu, perlu juga diteliti secara medis bagaimanakah benda asing itu masuk ke dalam tubuh almarhumah. Apakah tertelan saat makan ataupun melalui implan dan lain sebagainya. Mengingat benda asing tersebut kabarnya sudah 3 tahun lamanya berada di dalam tubuh almarhumah dan sama sekali tidak diketahui oleh Steffi. Ya, kendati asal muasal adanya benda asing itu terbilang misterius. Namun, dokter pun juga menyarankan untuk perlu dijelaskan secara medis. Postingan dari almarhumah terkait dengan ronsen ya, saya sampaikan bahwa kalau memang ronsen yang ditulis atau yang diposting ya, memang ronsen itu adalah satu pemeriksaan penunjang yang bisa nanti mengarah ke suatu diagnostik. Dari pemeriksaan ronsen itu ya terlihat, bisa kita simpulkan ada tampilan, ada radiolucent dan radio opak. Radio opak ini jadi bisa sangat terlihat satu benda atau satu jaringan yang putih ya, itu akan terlihat seperti ada kepadatan tulang, maka akan tergambar warna putih ya. Kalau semisalnya bisa tertembus ya, maka itu akan terlihat warna hitam atau seperti gas atau jaringan-jaringan yang bisa tertembus X-ray. Nah, di satu tampilan ya dari ronsen, ketika jaringan-jaringan itu tidak tertembus oleh X-ray, maka dia akan memunculkan siluet atau tampilan benda tersebut, baik itu tulang atau suatu benda yang ada di dalam tubuh. Misalnya seseorang pasca operasi pemasangan plat karena dia patah tulang, maka akan dironsen dan akan terlihat itu platnya, besinya dan bautnya ya sesuai dengan barang yang atau benda yang memang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, dalam posisi yang ada di ronsen yang ditampilkan ini memang terlihat seperti tampilan satu benda berwarna putih ya. Benda ini nampaknya bukan tulang, karena memang tulang itu bukan seperti itu. Namun benda ini ada hampir
atau berlokasi di daerah pelvik, sekitar kurang lebih pelvik ya, ada di dekat tulang belakang ya, ada di sekitar samping kanan tulang belakang ya, tulang belakang dan area pelvik ya. Di sini benda kurang lebih sekitar 10 sentian memanjang ya, memanjang, terlihat putih memanjang lurus ya. Dan ini nanti harus diselidiki lagi apakah benda aneh ini bisa termasuk benda yang memang atau sengaja dimasukkan seperti implan, atau mungkin benda yang tertelan ketika misalnya saat makan ya, kalau anak kecil kan koin bisa dimakan, itu bisa juga saat ronsen bisa terlihat ya. Dan ini memang diagnosanya akan lebih digali lagi itu secara medisnya ya. Ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut, dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan ya, gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.